Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu untuk menyajikan. Kali ini saya akan sajikan bagaimana langkah-langkah membuat Google Form atau Google Formulir dengan bantuan snipping tool. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka dulu web browser kita. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah berada pada akun Bapak Ibu seperti ini. Nah, selanjutnya klik Google App, kemudian klik Drive. Nah, kita sudah dihadapkan kepada tampilan Google Drive kita. Nah, di sini Google Drive berfungsi sebagai media penyimpanan online. Pada Google Drive saya ini, akun saya sudah dipergunakan sebanyak 11,5 GB ya, dari 15 GB kuota yang disediakan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Pertama, agar pekerjaan kita mudah terminit dengan baik, maka buat terlebih dahulu folder dengan cara mengklik tanda plus atau baru seperti ini, kemudian klik folder. Nah, misalnya kita berikan nama soal dengan snipping tool seperti itu. Selanjutnya klik buat. Nah, sedang diproses. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita double klik di folder ini. Nah, kita sudah berada pada drive dengan folder soal dengan snipping tool. Baik Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada. Selanjutnya di dalam folder ini kita klik kanan, ya, atau juga bisa melakukannya dengan klik baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Atau kalau kita klik kanan sini bisa juga sama, klik kanan, kemudian kita klik lainnya, kemudian klik Google Formulir. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dihadapkan kepada tampilan Google Formulir ya. Nah, di sini belum ada judul. Nah, kita isikan dulu judulnya, misalnya judul apa? Nama file ya, bukan judul. Nama file Google Formnya, misalnya soal dengan snipping tool. Nah, biar mudah nanti mengingatnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memasukkan atau menginsert soal-soal ke dalam form atau Google Formulir ini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan juga adalah menu atau mengganti header ya, agar kita mudah mengingat tampilan ini ya, dengan cara mengklik tema ya, sesuaikan tema, klik, kemudian pilih gambar. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah header dengan tema yang sudah disediakan seperti ini ya, atau juga bisa membuat header custom ya, dengan cara mengunggah. Karena cari
Selanjutnya kita unggah. Kalau sudah dianggap cocok headernya, kita unggah, kemudian klik selesai. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah berhasil mengganti header yang kita buat secara custom, yang saya sudah sediakan pada komputer saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekarang membuat pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan itu sudah saya siapkan dengan beberapa contoh soal saja. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan dengan cara mengetik secara manual. Dan kita buka dulu Microsoft Word ya, atau soal yang sudah kita buat di Microsoft Word. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, bisa dengan cara blok, kemudian seleksi, kemudian di copy, kemudian kita paste di Google Formulir kita. Kita hapus dan kita paste di sini. Seperti itu cara membuat pertanyaannya. Kemudian opsinya tinggal kita kopikan juga di Microsoft Word. Nah, ini caranya satu-satu Bapak Ibu. Ya, kemudian kita enter untuk menambah opsi yang kedua. Kemudian ini lagi. Kemudian kita kopikan lagi. Ini kita enter dulu untuk menambahkan opsi berikutnya. Copy paste, kita tekan enter untuk menambahkan satu opsi lagi. Nah, ini adalah cara yang pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara mengcopy paste soal yang sudah ada pada Microsoft Word. Nah, selanjutnya cara cepat yang bisa dilakukan dengan snipping tool adalah kita tidak perlu mengetik apapun di Google Form. Ya, ini saya hapus saja. Ini juga dihapus. Sorry. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sekarang menginsert gambar atau kita ubah Microsoft Word yang sudah kita buat, atau soal yang di Microsoft Word yang sudah kita buat ini ke dalam bentuk gambar dengan cara memotong menggunakan aplikasi snipping tool. Nah, cara mencarinya aplikasi ini tinggal di searching di Windows, kemudian klik snipping. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tadinya tampilan snipping toolnya sudah tersedia. Nah, kita sekarang mulai memotong soal yang ada di Microsoft Word ini dengan cara mengklik New Snip. Kemudian saya ulangi. Ini ada kursor di sini ya. Nah, selanjutnya kita coba ulangi lagi. Nah, kita potong seperti itu Bapak Ibu. Ya, berikut optionnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dengan mengklik Shift Snip. Nah, saya simpan. Misalnya di folder
Ini saya buatkan lagi, misalnya foldernya snipping tool. Seperti itu Bapak Ibu, agar memudahkan nanti pada saat menginsert nanti gambar ke dalam Google Form. Nah, ini misalnya kita beri nama soal 1, kemudian klik save. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buat lagi atau potong lagi soal yang kedua. Klik new snip, kemudian kita arahkan soal yang kedua, kemudian kita simpan, kita beri nama soal 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal 3, kemudian disimpan, kita beri nama soal 3. Selanjutnya soal yang keempat, terganti, kemudian soal 4, kemudian berikutnya soal yang terakhir. Ini hanya saya sediakan atau contohkan 5 soal saja. Nah, semua soal sudah tersimpan. Nah, kita masuk ke Google Formulir kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, di sini untuk pertanyaannya kita tinggal insert dengan gambar seperti ini Bapak Ibu. Klik. Nah, kemudian unggah. Kemudian kita cari. Nah, ini kita buatkan folder tadi di snipping tool. Nah, ini soal 1 kita klik, kemudian klik open. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah otomatis mempunyai atau soalnya sudah dengan opsinya sudah, kita tidak perlu mengetik ulang kembali atau mengcopy paste secara manual seperti itu. Nah, sekarang opsinya tinggal kita beri A, kemudian B, dan enter lagi, C, dan enter, kemudian D. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada opsi wajib diisi. Nah, ini harus diklik. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengerjakan soal ini atau belum mengerjakan, dia nanti ada tanda merah atau ada peringatan. Nah, selanjutnya soal ini kita copy. Nah, sebelum kita copy, kita setting terlebih dahulu kunci jawaban. Ya, masing-masing soal kita isi kunci jawaban dengan cara mengklik setelan, kemudian pilih presentasi maksud saya. Ini kita tidak perlu. Nah, kemudian kita pilih quiz. Nah, ini jadikan ini sebagai quiz. Nah, ini kita klik atau drag ke kanan. Nah, selanjutnya responden dapat melihat. Nah, ini kita tidak perlu isi. Pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar. Nah, jadi kita tidak perlu isi. Kalau Bapak Ibu mau isi sebenarnya boleh juga. Kemudian nilai poin ya tidak perlu. Semuanya kita kosongkan saja. Kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya di sini akan muncul opsi kunci jawaban dan poin. Nah, selanjutnya kita beri kunci masing-masing soal ini. Misalnya soal ini kita kuncinya C ya. Nah, misalnya C. Nah, di sini kita isi klik kunci jawaban, kemudian kita klik C. Nah, isi tanda rumput dengan cara mengklik
Nah, selanjutnya poinnya, kita misalnya karena jumlah soalnya hanya 5, maka masing-masing soal kita beri poin 20. Jadi kalau siswa menjawab dengan benar semua soal, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, klik selesai. Nah, selanjutnya soal ini tinggal kita copy saja belangkonya. Nah, ini dengan cara menduplikat. Nah, sekarang kita edit soal ini. Yang nomor 1 ini kita hapus ya, dengan cara ya mengklik titik 3 ini. Nah, boleh ubah, boleh juga dihapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masukkan soal yang nomor 2 yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik unggah, kemudian cari, kemudian pilih soal yang nomor 2, kemudian open. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, misalnya soal nomor 2, nah sekarang kita tinggal mengedit kunci jawaban. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk jenis soal kita pilih di sini pilihan ganda, karena ini banyak sekali pilihan opsinya ya. Nah, ada pilihan ganda, jawaban singkat. Nah, kita pilih pilihan ganda. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, sekarang kita edit kunci jawabannya. Poinnya masih 20. Nah, kemudian yang termasuk bagian set atau tai, nah misalnya kuncinya C ya, sama ya, kalau sudah ya kita klik selesai. Nah, selanjutnya ini kita duplikat lagi. Kemudian ini dihapus, kita diubah, kemudian kita cari soal nomor 3. Nah, misalnya ini kuncinya kita ubah. Nah, untuk mengubah kunci, nah, kita klik kembali kunci yang dianggap salah ya. Nah, ini sehingga kunci yang dianggap salah itu hilang. Kemudian klik selesai. Nah, berikutnya soal nomor 4. Nah, ini kita ubah, kita cari. Nah, tinggal kita ubah kunci jawabannya. Misalnya ini kunci jawabannya A, maka ini kita klik terlebih dahulu, nah, sehingga hilang kunci jawaban sebelumnya. Kemudian kita klik A untuk mengganti kunci jawaban yang sekarang. Nah, kalau sudah, klik selesai. Kemudian kita duplikat lagi sekali untuk mengganti soal yang nomor 5. Kita klik ubah, kemudian cari, kemudian klik soal nomor 5. Nah, selanjutnya kunci jawabannya kita sesuaikan. Nah, misalnya ini kuncinya A juga, nah kita biarkan, kemudian klik selesai. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 5 soal sudah kita buat, kemudian kita juga sudah mengisi kunci jawabannya. Nah, kita coba sekarang preview hasil soal yang sudah kita buat. Misalnya dengan cara mengklik pratinjau. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya nomor 1. Nah, ini sembarang saja ya. Nah, ini misalnya. Nah, selanjutnya
kita simulasikan. Nah, sekarang kita lihat hasil di Google Formulir kita sudah ada masuk satu responden, ya, responden yang sudah memberi jawaban. Nah, pada responden ini kita belum pada Google Formulir kita belum kita mengisi data atau identitas siswa. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini identitas siswa. Ya, sini sebelum pertanyaan kita isikan identitas siswa yang misalnya ini ada jawaban singkat, pilih jawaban singkat, kemudian isi misalnya nama. Nah, ini wajib diisi. Kemudian deskripsinya kalau mau diisikan boleh dengan kita pilih di sini deskripsi, bisa diisi. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita duplikat. Nah, kemudian setelah nama, bukit kelas. Kelas. Ya, deskripsinya kita sesuaikan. Nah, kalau di sini kita menggunakan drop down menu ya. Seperti ini. Nah, sini misalnya kelasnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya ya, dan 7E. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tidak perlu mengisi kunci jawaban. Nah, deskripsinya. Nah, selanjutnya kita duplikat lagi sekali untuk menambahkan form nomor absen. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita buat dengan pilihan jawaban singkat seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba simulasikan dengan cara melihat dengan cara klik pratinjau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah dengan mengisi nama, hanya pilihan kelasnya 7A, nah, nomor absen misalnya, ya, dan seterusnya. Karena ini contoh saja. Nah, di sini antara form data siswa dan soal, ini siswa baru membuka Google Formulir kita sudah bisa langsung melihat soal ya. Makanya ini kita harus pisahkan antara soal dan data siswa. Caranya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita pisahkan dengan cara ya, pastikan kita berada di paling akhir dari opsi yang akan kita pisahkan. Kemudian selanjutnya klik tambahkan bagian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi antara soal data siswa, kemudian soal, misalnya kita isi judulnya soal pilihan ganda, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
kita coba simulasikan dengan cara mengklik pratinjau. Nah, jadi data siswa ini pada bagian pertama yang kita buka ya, Google formulirnya. Nah, ini wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi, siswa tidak bisa melanjutkan atau melihat pertanyaannya. Hanya Made, kelas misalnya 7A, kemudian nomor absen 12, kemudian klik berikutnya ini. Nah, baru kita bisa melihat soal. Nah, misalnya saya jawab sembarang saja. Nah, seperti itu, kita jawab sembarang, kemudian klik kirim. Nah, jadi di sini akan ada 2 responden ya yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui jawaban siswa, nah ini kita membuat spreadsheet terlebih dahulu ya. Kita klik membuat spreadsheet, nah, kita klik buat. Nah, seperti itu. Nah, ini siswa sudah menjawab tadi ya. Nah, karena tadi ada perubahan-perubahan, untuk mengganti perubahan itu kita hapus dulu responden yang 2 ini. Nah, kemudian kita batalkan tautan formulir. Ya, kemudian kita hapus semua tanggapan. Nah, maka respondennya ya, siswa yang menanggapi pertanyaan tadi sudah hilang atau terhapus. Maka kita bisa sekarang melihat responden dengan format yang baru. Ini Bapak Ibu. Nah, itu cara melihat responden. Nah, selanjutnya kita bagikan link ini. Kalau kita sudah anggap cukup, kita bagikan link ini dengan cara mengklik kirim. Kemudian kita pilih ya yang tanda apa ini, rantai ya. Nah, kemudian tautannya kita bisa perpendek URL. Nah, kemudian ini disalin. Nah, ini link formulir ini bisa sudah dibagikan kepada siswa melalui grup atau grup WhatsApp atau apa saja, sehingga ketika link itu diklik maka siswa dengan mudah akan masuk ke form Google formulir yang sudah kita setting seperti ini. Nah, demikian Bapak Ibu untuk sesi cara membuat soal dengan bantuan aplikasi Snipping Tool. Terima kasih. Bila suka dengan tutorial ini, silakan Bapak Ibu ketik komentar. Bila berkenan, melakukan subscribe, like, dan share video ini. Semoga banyak yang mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.